Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mengimpor soal dari Word ke eSmart untuk ujian PAT atau untuk pembuatan soal yang lain. Yang pertama, silakan Bapak Ibu guru masuk di esmart.man2bantul.sca.id, kemudian login. Setelah itu Bapak Ibu guru bisa mencoba dulu ya. Mencoba dulu dengan format yang sudah saya siapkan, atau langsung menggunakan soal Bapak Ibu guru juga boleh. Kalau Bapak Ibu guru mau mencoba menggunakan format yang sudah saya siapkan, Bapak Ibu masuk ke survei, masuk ke pelatihan e-learning yang kemarin ya. Nah, di sini ada level lanjutan, yaitu mengimpor icon. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti akan merubah format yang atas, karena ini sudah tidak ada kaitannya. Jadi ini contoh sampel soal non Arabik dan Arabik. Nah, di sini saya akan mendownload dulu yang non Arabik dulu ya. Sebentar, ini non Arabik. Oke, ini saya sudah rubah. Ada sampel soal non Arabik dan sampel soal Arabik. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengajar bahasa Arab, cukup Bapak Ibu ambil yang soal non Arabik. Ini hanya sampel, atau Bapak Ibu langsung saja menggunakan soal Bapak Ibu sendiri ya. Di sini saya akan membuat folder, saya save. Nah, jika sudah, silakan Bapak Ibu buka. Nah, klik editing itu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan soal yang sudah ada, tetapi ada beberapa syarat yang Bapak Ibu harus ikuti. Yang pertama, jangan diberi nomor. Jadi kalau ada nomornya, silakan Bapak Ibu hapus nomornya. Kemudian pastikan hurufnya A, B, C, D, E adalah huruf besar. Dan buat ukurannya sama ya. Jadi misalnya Times New Roman 12 semua ya. Konsisten. Kemudian ABC-nya huruf besar semua. Kemudian answer atau jawabannya, tulisan answer ini adalah jawaban, nanti udah otomatis masuk ke soalnya di Bapak Ibu nggak usah memilih yang benar mana. Answer titik 2 harus ada spasinya, kemudian D. Jadi ini harus besar. Jadi ikuti format seperti ini. A, B, C-nya harus besar, tidak boleh ada nomor, harus ada answer. Nah, jawabannya yang mana? Ini misalnya gambar 3. Di atas menunjukkan pengaturan koridor untuk, nah misalnya jawabannya D, berarti ini. Nah, soal yang selanjutnya ini saya rubah dulu, saya reset dulu ya. Ini sebentar, mana restart. Nah, ini saya restart. Jadi tidak boleh ada A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya, nanti bisa error. Jadi pastikan A, B, C, D, E, kemudian yang nomor 2 sama, tidak boleh ada nomor. Kemudian huruf A, B, C, D, E nya harus ada huruf besarnya, A titik spasi gitu ya. Jadi nah, harus ada titik A spasi. Tidak boleh A spasi terus jawaban, itu enggak boleh. Jadi ini sebagai sampelnya, Bapak Ibu bisa membuat sampel, karena kalau tidak seperti ini nanti akan error. A titik spasi pengaturan, B titik spasi pengaturan dan seterusnya. Kemudian jawabannya answer, misalnya jawabannya A, jadi Bapak Ibu harus mengetik answer titik 2A dan seterusnya sampai selesai. Ya, ini saya save dulu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah selesai seperti ini ya, harus persis seperti ini ya formatnya. Ya, formatnya harus seperti ini. Kemudian pilih file, kemudian save as, pilih browse ya. Pastikan save as tipenya ini Bapak Ibu harus ganti namanya plain text ya. Plain text ya. Kemudian di save. Nah, setelah di save, Bapak Ibu jangan langsung oke ya. Bapak Ibu harus menggunakan order encoding. Kemudian diketik huruf U, diklik ini ya. Diklik, kemudian klik U. Bapak Ibu harus menggunakan Unicode UTF-8 ya. Tidak boleh yang lain ya. Harus menggunakan Unicode UTF-8. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, setelah disiapkan filenya, nah ini yang akan kita upload nanti.
Nah, hasilnya seperti ini. Atau Bapak Ibu juga boleh mengetik langsung di notepad ya, boleh. Tapi kan rata-rata Bapak Ibu sudah memiliki soal di Word. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya dengan menggunakan model icon ini tidak bisa mengimpor gambar. Jadi pastikan Bapak Ibu mengingat urutan yang ada gambarnya nanti mana, nanti diupload manual ya. Sebenarnya ada cara lagi untuk mengupload supaya nanti saat diupload itu gambar juga masuk, tetapi menggunakan perangkat lunak itu nanti. Ini untuk mengejar waktu supaya nanti cepat selesai menguploadnya. Sementara pakai format icon karena ini saya lihat itu akan lebih mudah. Kalau sudah, Bapak Ibu sekarang masuk ke setelah login ya, masuk ke bagian ujian madrasah kelas berapa? Misalnya kelas 10 ya. Saya contohkan ini adalah soal multimedia. Nah, setelah masuk seperti ini ya, Bapak Ibu itu harus masuk ke question bank. Jadi intinya Bapak Ibu harus membuat bank soalnya. Sebenarnya soal ini bisa digunakan untuk berikutnya ya. Bisa digunakan untuk berikutnya. Kemudian dipilih, dibuat kategorinya dulu Bapak Ibu ya. Dibuat kategorinya dulu. Nah, di sini sudah saya buat tapi ini saya akan hapus dulu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk ini khusus untuk soal pilihan ganda. Untuk soal yang isi nanti dulu. Jadi pertama kali pilih kategorinya ya. Di sini kan ada pilihan mau disimpan di mana, mau disimpan di kelas 10 atau mau dimasukkan di ujian madrasah atau dimasukkan ke default for system. Ini ada perbedaannya. Kalau dimasukkan default for kelas 10 nanti hanya bisa diakses kelas ini tok. Nah, kalau bisa pengen diakses di semua sistem, jadi nanti kalau pindah-pindah kelas masih bisa digunakan, nanti dimasukkan di default system ya. Dibuat kategori sendiri. Nah, di sini karena PAT hanya diakses untuk kelas yang ini, ya berarti ya sudah kita masukkan di bagian default for X113 ya. Ini untuk kelas 10. Lah, bagaimana untuk kelas 11? Nah, kelas 11 supaya nanti biar bisa selesai semua ya. Ini kelas 10 di bagian ujian madrasah ya. Untuk kelas 11 aksesnya nanti di bagian question bank-nya itu di kategorinya adalah pilihannya yang ini. Jadi otomatis ya, udah otomatis default for kelas 11 168. Kemudian untuk kelas 12 ya. Sebentar, ini kelas 12. Nah, langsung pilih bagian question bank, kemudian kategori. Nah, langsung otomatis ke default for kelas 12 yang nomornya 20 ya. Kita buat kelas 10 dulu ya Bapak Ibu. Ini default saja. Kemudian namanya adalah multimedia ya. PAT, kita aja PAT multi kemudian pilgan. Artinya ujian untuk PLT mapel multimedia pilihan ganda. Kemudian langsung di save aja. Add kategori. Nah, setelah add kategori ini dimasukkan, selanjutnya adalah mengimpor. Klik impor. Kemudian pilih format icon, ya, icon format, kemudian dipilih generalnya. Hati-hati Bapak Ibu harus pilih general. Jangan dimasukkan default for kelas 10. Kita buat yang ini, PAT multi pilihan ganda. Ya. Seperti ini. Nah, sebenarnya untuk yang isi nanti dimasukkan manual aja. Kalau ada isinya pilihan PAT multi pilihan ganda. Kemudian karena yang paling ribet itu biasanya adalah pilihan gandanya. Kemudian dipilih choose file, diklik aja. Coba klik choose file. Choose file, kemudian dicari filenya tadi ya. New folder ini. Nah, yang ini sampel non Arab, formatnya .txt, bukan yang docx, nggak bisa ya. Yang tadi kita sudah save as tadi ya. Klik open, upload this file. Nah, jangan lupa nanti kalau error langsung di stop ya.
Jadi intinya soalnya Bapak Ibu itu tidak boleh ada tanda quote atau tanda kutip, itu nggak boleh. Jadi pastikan soalnya nggak ada tanda kutip. Kalau ada tanda kutip nanti akan error. Nah, kalau sudah klik impor. Nah, setelah diklik ini ternyata dicek dulu apakah ada error enggak. Nah, nomornya ini udah otomatis buat sistem. Jadi kalau soalnya 20 pastikan masuk 20. Kalau ternyata masih gagal, jangan diklik continue. Bapak Ibu kembali lagi di edit lagi soalnya ya. Kalau ini kan tidak ada masalah, soalnya kan udah masuk semua. Ada tulisannya passing question from import 4 question from file. Ini udah betul ya, karena soalnya tadi kan ada 4. Klik continue. Nah, soalnya sudah masuk Bapak Ibu. Lah bagaimana nanti kalau Bapak Ibu pengen mengedit? Ya ini kan ada tanda edit ini ya. Tanda edit, tinggal diklik aja. Ya, nomor yang 7 tadi answernya C ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, choice A, B, kemudian C. Nah, di sini grade-nya 100, artinya kan cocok. Answernya C, di sini yang benar nanti dapat 100 gitu ya. Kemudian kalau ingin menghapus, diklik ini aja, klik. Nah, pilih delete. Nah, bagaimana cara masukkan ke soal setelah diupload seperti ini, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu bisa langsung masuk ke kelas 10 ini ya. Klik kelas 10. Mapelnya apa? Multimedia. Nah, kemudian pilih edit ya, edit quiz. Nah, edit quiz. Tinggal memasukkan, klik, pastikan ini 100 ya. 100, save. Jangan lupa dicentang, di shuffle biar diacak. Klik add, pilih from question bank. Nah, makanya Bapak Ibu jangan pilih yang default kelas 10, makanya harus dibuat bank soalnya, PLT multi pilihan ganda. Nah, soal yang kita masukkan udah masuk, cukup di Bapak Ibu dicentang. Kemudian add selected question to the quiz. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Nah, ini saya hapus. Yes. Nah, kalau sudah masuk seperti ini berarti ya sudah selesai. Tinggal nanti memasukkan yang essay. Kalau essay Bapak Ibu manual aja ya. Hanya question karena tidak terlalu ribet. Klik essay, add. Nah, tinggal question name, jawabannya dan seterusnya. Kalau essay nggak terlalu ribet, silahkan nanti lebih mudah. Yang pilihan ganda mungkin yang agak ribet. Nah, silahkan nanti disesuaikan ini. Jadi kalau soalnya ini saya hapus dulu. Sebentar. Kalau soalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 100, berarti supaya totalnya ini kan kemarin udah ada cara-caranya. Oke, sekarang untuk yang Arab. Nah, yang Arab ini saya contohkan sama, dibuat kategorinya dulu. Jadi saya contohkan PAT multipilgan ya. Ini saya masukkan di sama ya, default. Ini apa? PAT misalkan Arab pilgan. Pilih add kategori. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, ya seperti tadi ya, pilih impor. Pilih icon ya. Nah, ini saya akan mendownload sampelnya dulu Bapak Ibu, sampel soal Arabik. Saya save. Oke, saya buka terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebenarnya sama. Bedanya kalau biasanya kalau bahasa Arab itu kan dipastikan untuk
komputernya udah ada EN, IN dan AR. Yang minimal EN dan AR lah. Kalau EN, kalau IN nggak ada nggak apa-apa. Jadi minimal ada AR-nya. Tujuannya apa? AN ini akan memunculkan ini ya, left to right dan apa ini right to left. Ini untuk Arab biasanya. Jadi ya kalau yang teks biasa kan seperti ini. Yang non Arabi, kalau Arabi kan posisinya seperti ini. Nah, formatnya sama, A, B, C-nya itu hurufnya besar, kemudian answernya titik 2 spasi D ya. Sama, nanti soal nomor 2 tidak boleh ada angkanya nomor 1, 2 dalam bentuk Arab pun enggak boleh ya. Kemudian di sini ABC-nya juga tidak bisa diganti dengan ABC Arab, misalkan A itu alif, B itu ba, itu tidak. Nanti kan masalah ini akan diacak ya, jadi nggak perlu. Nah, ini ABC ini hanya untuk menempatkan apa ke kolom yang sesuai saja. Kemudian answer juga sama, hurufnya besar, titik 2 A. Intinya sama dengan cara yang bukan Arab. Kemudian kalau sudah di file, save as, kemudian di browse, caranya sama, yaitu menggunakan plain text. Nah, ini judulnya boleh Arab ataupun boleh boleh tidak tulisan Arab ya. Kemudian di save, sama, pilih kodenya adalah uniform ya, jadi Unicode, sorry diklik ini, kemudian pilih Unicode, klik ini, kemudian klik OK. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu untuk soal yang bahasa Arab. Nah, ini ya format TXT, kita buka. Nah, nanti format TXT-nya rata kiri ya, rata kiri, jangan dihirukan ya, tidak ada masalah. Kemudian setelah itu dengan cara yang sama, tadi kan bank soalnya udah dibuat tadi. Nah, sekarang kita masukkan di bagian impor ya. Tadi udah kita siapkan generalnya. Pastikan di sini Bapak Ibu pilih yang PAT Arab ya, pilihan ganda. Kemudian error jika grade not list. Jadi artinya kalau Bapak Ibu tidak masukkan yang benar mana, yang salah mana, nanti akan error. Kemudian kita akan pilih choose file ya. Kemudian ini yang TXT ya, jangan yang DOCX, nanti nggak bisa. Klik open, kemudian upload. Soalnya ada 4, kita cek, kemudian klik impor ya. Impor, apakah soal keempat-empatnya 1, 2, 3, 4 sudah masuk semua Bapak Ibu, pilih continue. Nah, soalnya udah masuk. Nah, cara masukkannya pun sama dengan tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata, wah ini ada gambarnya, berarti Bapak Ibu ya mau nggak mau harus diedit. Nah, dicari yang ada gambarnya, diklik ini, kemudian klik ini ya, seperti yang video sebelumnya. Silakan Bapak Ibu melihat video sebelumnya, dan kalau sudah di save. Nah, maka dari itu untuk format icon sebaiknya diminimalisir gambar ya, diminimalisir gambar. Oke, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita akan memasukkan ke soal. Misalkan nih saya masukkan multimedia aja ya, kemudian klik edit quiz. Nah, kemudian klik add from question bank. Saya pilih yang Arabic. Nah, dicentang semua kalau pengen dimasukkan. Kalau hanya beberapa, misalkan hanya 2 ya centang, masukkan 2 aja. Add question. Kalau semua centang semua seperti ini ya. Kita masukkan semua saja. Klik add. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Soalnya sudah jadi, kita tinggal mengecek, kita coba cek ya. Untuk yang grid-nya nanti sesuai gambar yang kemarin ya. Untuk back to the course ini karena apa? Oh, karena jamnya. Oke, ini saya matikan. Nah, setelah dimasukkan tadi soalnya, kita akan mencoba memview soal ya. Cara memview soal pun mudah, cukup klik multimedia ini ya, atau mungkin ini kita
turun editing off-nya kita matikan dulu. Nah, kemudian diklik multimedia. Oke, kita akan melihat. Nah, di dari sini di preview ya. Jangan dari sini, tapi dipilih di preview di quiz administration, pilih preview. Nah, ini untuk melihat soalnya, nah quiznya, passwordnya ya, tes. Nah, ini hasilnya, gambar nomor 1, nomor 2. Jadi ini waktunya berapa? 1 jam 30 menit. 3. Nah, kita cek. Nah, ini udah masuk semua. Ya. 7, 8. Nah, silakan cek satu-satu Bapak Ibu. Nah, untuk yang ada IC-nya ya tinggal ditambahkan manual saja. Ya, ini saya ulangi lagi untuk IC. Jadi pilih quiz administration ya, kemudian pilih edit quiz. Kemudian pilih add aja, bisa dari atas atau boleh dari bawah. Kemudian add new question. Pilih yang bagian IC ya. Seperti add video yang kemarin. Jadi silakan Bapak Ibu untuk yang IC lihat saja, kalau Bapak Ibu lupa di latihan 2 ini atasnya ya. Nah, tinggal diketik di sini. Udah, karena IC itu nggak ribet, jadi dibuat seperti ini aja. Mungkin demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.